Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Masyarul muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Markas Dakwah dan Pembelajaran Al-Qur'an rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan siang hari ini kita dapat bermajelis ilmu bersama di Markas Dakwah dan Pembelajaran Al-Quran ini dalam kajian keluarga besar Markas Dakwah dan Pembelajaran Al-Quran, di mana bahwa alhamdulillah untuk di pertemuan kali ini kita bisa bermajelis bersama-sama, artinya bapak-bapaknya dan ibu-ibunya, ya, di mana bahwa dalam kajian keluarga tentunya bahwa hal ini sangat penting bagi kita, terutama keluarga muslim, ya, untuk memiliki keluarga-keluarga yang baik, ya, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang akan saling bersama-sama untuk memiliki visi dan misi yang sama, bersama-sama untuk beramal Islam, ya, bersama-sama memiliki kepedulian untuk ikut andil dalam menyukseskan Islam, ya, karena tentunya bahwa akan lahirnya keluarga yang baik, keturunan yang baik itu dari keluarga yang baik, ya. Tentunya jangan sampai di mana bahwa kita ini sebagai mukimudin, sebagai pelaku-pelaku yang berusaha untuk, ya, menegakkan agama, menegakkan Islam, tapi ternyata keluarga kita sendiri bermasalah, ya. Yang sehingganya dengan ini maka menghajatkan, insya Allah ini sebagai upaya kami dari pengurus, ya, untuk mengadakan kajian-kajian seperti ini. Salawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nanti insya Allah kita akan ada door prize, ya, ada 3 buku, ya. Nanti mungkin saya lebih berikan pertanyaan dari apa yang kita kaji. Ada Al-Quran, ada buku ini terutama untuk laki-laki, ya, Menang Tanpa Perang. Kemudian resep manjur mengulur umur, ya. Nah, ini nanti siap-siap saja, ya, materi-materi yang akan kita kaji, ya. Nanti di akhir lah
ya di akhir. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang mungkin diinformasikan dan yang berada di slide juga ya, dan alhamdulillah sangat cerah sekali itu ya slide-nya, dan gambarnya juga cukup bagus ya. Nggak tahu ini gambarnya dari mana, yang penting saya tahunya udah jadi seperti ini gitu ya. Agar bahagia dengan pasangan ya, ini perkara yang sangat penting sebagai lanjutan di kajian kita pada bulan yang lalu ya, bahwa di mana di bulan yang lalu kita mengkaji bahagia lahir batin ya. Nah, di mana bahwa tentunya pada pertemuan yang lalu pun sudah kita bahas apa itu bahagia ya. Kalau ibu-ibunya harusnya ngerti ya, kalau bapak-bapaknya kan baru ikut ini ya. Atau ibu-ibu ditanya dulu ya, yang kemarin ya, apa itu bahagia ya, bahagia itu apa? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana bahwa pada pertemuan yang lalu kita mengkaji bahwa kebahagiaan itu pada saat ketakwaan kita dalam puncaknya ya, itu adalah kebahagiaan ya. Jadi ketika ketakwaan kita, kesolihan kita dalam kondisi memuncak, itulah hakikat dari kebahagiaan ya. Dan kemudian kemarin juga ada definisi yang lain ya, kebahagiaan itu adalah pada waktu ketika kehadiran hati kita ya di tempat di mana kita hadir, dan pada waktu ketika kita hadir itu bahagia ya. Orang yang tidak bahagia berarti sebaliknya, ketika hatinya itu tidak berada di tempat tersebut ya, pada waktu tersebut dan pada saat tersebut hatinya tidak berada di sana, maka itu adalah orang-orang yang tidak bahagia ya. Jadi contoh kita seperti ini, kita berada di sini tapi kok hati kita di tempat kondangan mungkin, waduh kok tadi seharusnya kondangan aja kok malah ikut pengajian, itu orang nggak bahagia karena nggak menikmati gitu, nggak menikmati yang ketika sekarang dia berada di mana. Tapi kalau ketika dia berada di mana dan dia menghadirkan hatinya di situ, maka itu bahagia ya, maka itu bahagia. Coba kita lihatlah kalau anak kita gitu kan ya. Jadi anak kita mungkin mengajak ke laut gitu kan, kita tidak menghendaki, malah kita mengajak ke tempat neneknya. Nah, mungkin hatinya nggak hadir di situ, tapi hatinya adanya di laut, ya nggak bahagia itu. Nah, jadi itu gambaran terkait dengan kebahagiaan. Jadi dimana bahwa insya Allah ini akan kita kaji agar bahagia dengan pasangan. Ya, yang pertama, terimalah mereka ya. Jadi artinya ya, bagi para bapak-bapak ya, terimalah istri, terimalah anak-anak. Kemudian bagi para istri, terimalah suami dan terimalah anak-anak ya. Jadi konsep agar kita bahagia dengan pasangan kita, kita harus menerima mereka ya. Jadi bagi para suami harus menerima istrinya dalam kondisi apapun istrinya, dia harus siap untuk menerima, dan kemudian dia harus menerima anaknya ya. Dan ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ini riset pengalaman saya ya, bahwa ketika diantaranya adanya seorang yang kemudian dalam kondisi hamil, dia tidak menghendaki kehadiran anak, maka anaknya itu bermasalah. Anaknya itu bermasalah ya. Bahkan waktu itu saya pernah untuk mendampingi seseorang gitu kan, mendampingi seseorang bapak-bapak artinya begitu, yang kemudian dia mencurhatkan tidak menerima kehadiran akan kelahiran anaknya gitu. Nah, sampai pada ternyata ketika lahir pun anaknya cacat, anaknya tidak normal. Kemudian selain itu juga qadarullah, tidak lama dari itu anaknya akhirnya meninggal dunia
Itu. Nah, ini karena apa? Karena tidak menerima akan kehadirannya. Ya. Nah, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Apapun yang mungkin menjadi satu target kita, mungkin planning kita, tapi ketika ternyata Allah memberikan tidak sesuai dengan planning kita, maka pada saat itu kita harus segera merubah untuk menerimanya dengan ikhlas. Ya mungkin kita belum siap untuk punya anak masih kecil-kecil, tapi ke atas takdir Allah ternyata kemudian Allah berikan anak. Jangan sampai pernah kita mengeluh. Jangan sampai kita pernah seolah-olah tidak menerima dengan kehamilan daripada anak kita itu. Ya. Nah ini. Kemudian dalam perkara ini yang pertama adalah kita untuk menerima takdir Allah. Ya. Jadi bahwa apapun akan kondisi ya istri kita, kondisi anak-anak kita, kondisi kita, ya bagi para istri untuk melihat bagaimana kondisi suaminya, ya dia untuk menerima dengan totalitas. Yang pertama karena menerima takdir Allah. Ya. Nanti kita mendapati hadis dalam riwayat Muslim ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah menasehati sahabat Abu Hurairah dengan memegang tangan sahabat Abu Hurairah. Diantara pesan Rasulullah adalah wardo bima qasamallah takun aghnan nas. Jadilah kamu orang yang selalu ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang bahagia. Ya. Jadi kebahagiaan itu akan lahir pada saat apa? Kita ridho dengan ketentuan Allah. Ya. Dan dengan kondisi kita hari ini ya, yang kemudian kita sudah diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan pasangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa mereka itu adalah pasangan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan pada perkara-perkara yang kecil kan. Wa mataskutu min waraqatin. Ya, wala habbatin fi dulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya. Tidaklah kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjatuhkan daun ya, wala yaskutu min waraqatin wala habbatin fi dulumatil ardi, dan tidaklah ketika buah biji yang jatuh di kegelapan bumi, baik itu di tempat yang kering ataupun di tempat yang basah, tidak ada lain kecuali semua itu atas takdir Allah yang sudah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Ini masalah biji yang jatuh, ini masalah daun yang jatuh. Lah apalagi masalah keluarga kita, apalagi masalah daripada pasangan kita. Ya. Jangan sampai kok ternyata kemudian, "Halo Mas, sebetulnya tuh saya tuh dulu yang nggak menghendaki sampean, saya itu menghendaki ustadz sampean." Gitu kan? Masya Allah. Gitu ya. Lah kok malah intuke sampean, gitu kan? Ya. Lah kalau nanti kemudian suaminya ngomong juga begitu, ya. Ya dulu saya informasinya katanya adikmu, kalau malah untuk Mbak E, ternyata Mbak E koyo ngene. Kan jadi masalah. Gitu ya. Atau dalam kajian-kajian pernikahan biasanya saya suka menyampaikan kaitan dengan apa? Ternyata di spakbor motornya ditulis ternyata isi Ayu Adi E, gitu kan? Lah wong kita ini dijodohkan dengan mbaknya, ya mbaknya itulah yang Allah takdirkan untuk kita. Itu. Nah, jadi ikhwanu fillah rahimakumullah, yang pertama adalah dimana kita untuk menerima takdir Allah. Jadi agar kita bahagia dengan pasangan kita, kita harus menerima mereka. Para istri harus menerima suaminya, kemudian anak-anaknya, dan para suami harus menerima istrinya. Ya. Konsep apa yang perlu dibangun? Yang pertama adalah untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakin pilihan Allah itu lebih baik. Ya, yakin pilihan Allah itu lebih baik. Yakinlah bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Di antaranya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, di mana mungkin bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian yang kalian saja belum mengerti. Dan ketika kalian menganggap bahwa kalian mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu padahal itu buruk pada hakikatnya untuk kalian, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah itu ngerti sedangkan kalian itu tidak mengerti. Yang ketika hari ini kemudian Allah pilihkan mereka untuk mendampingi hidup kita, maka yakinlah bahwa ini adalah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Ya, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Hadits Tirmidzi pun mengatakan apa? Al khairu khiratullah. Kebaikan itu adalah semua kebaikan yang Allah pilihkan untuk kita. Ya. Kebaikan itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita, itu pasti baik. Ya. Nah, ini yang kedua, yakin pilihan Allah itu adalah lebih baik untuk kita. Kemudian yang berikutnya, ingat Allah tidak menuntut dari kita perkara duniawi karena ketetapan dari Allah. Adapun untuk kesolehan kita adalah pilihan. Ya. Ingat, Allah tidak menuntut dari kita perkara duniawi karena ketetapan dari Allah. Jadi, ya Allah dek, saya itu sebetulnya dulu itu pingin ya istri itu yang tinggi, semampai gitu kan. Lah kok itu gitu kan. Terus mungkin juga istrinya juga bilang, "Oh Mas, sebetulnya saya itu dulu memimpikan untuk memiliki suami yang kedot kayak Adirai." Gitu kan. Ya. Nah, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi karena apa? Yang dimana bahwa kita untuk menerima pasangan kita apapun dalam kondisi duniawinya, ya, itu untuk tidak kita permasalahkan. Ya, jangan sampai kita mempermasalahkan apa yang ada pada istri kita, pada suami kita, pada perkara duniawi. Kenapa? Karena itu nggak ada pilihan. Ya. Jadi ketika kemudian mungkin selalu dibilang kekurangannya oleh suaminya, maka mungkin istri akan bilang, seorang wanita akan bilang, Mas, siapa juga yang pernah meminta kepada Allah agar saya diberikan badan seperti ini, saya diberikan wajah seperti ini. Kenapa? Memang untuk perkara itu nggak ada pilihan. Ya. Yang sehingganya apa? Ingat, Allah tidak menuntut dari kita perkara duniawi karena ketetapan dari Allah perkara duniawi itu. Adapun untuk kesolehan, ya, untuk kesolehan kita adalah pilihan. Jadi kita boleh untuk menuntut dari pasangan kita akan kesolehan dia. Ya. Maka tidak boleh seorang suami itu mempermasalahkan istrinya gara-gara mungkin fisiknya, gara-gara perkara duniawinya, tapi boleh dia akan memperkarakan istrinya karena akhlaknya dan karena agamanya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi kalau ada seorang yang mungkin kemudian dia memilih untuk berpisah dengan istrinya, kenapa kamu memilih berpisah dengan istrimu? Karena istri saya kurang cantik. Tidak benar. Ya. Kenapa kok kamu milih kemudian hulu minta cerai dari suamimu? Kenapa? Ya. Karena suamiku kurang tampan. Saya malu ketika kemudian kondangan ternyata suami saya. Gitu ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Maka di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha la yangduru ila suwarikum wala ajamikum, walakin yangduru ila qulubikum wa amalikum. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada paras kalian, Allah tidak melihat kepada ya badan kalian, tapi yang akan dilihat oleh Allah adalah hati,
dan amal kalian. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena untuk masalah kesolihan, untuk masalah ketaatan, untuk masalah ibadah adanya pilihan. Seseorang itu bisa soleh, bisa juga nggak soleh loh. Tinggal dia mau milih yang mana kan? Ya, dia bisa sholat berjamaah di masjid, dia juga bisa milih sholat di rumah, gitu kan? Seorang wanita bisa milih untuk dia keluar tidak pakai jilbab, atau dia memilih keluar pakai jilbab. Untuk perkara-perkara ini adanya pilihan untuk kita, dan kita harus memilih yang benar. Ya, jadi artinya terkait dengan perkara duniawi, ya, terkait dengan perkara duniawi, kita tidak boleh menuntut dari pasangan kita. Tapi kalau untuk perkara ukhrawi, maka mari. Ya. Bahkan ternyata Masya Allah, barusan tadi ya, saya dapat WA nomor yang tidak ada yang belum saya save, ya, yang belum saya simpan. Ternyata saya melihat foto profilnya, saya kenal dengan orang ini. Ternyata itu adalah istrinya yang melaporkan kepada saya, tolong Ustadz, sudah 6 bulan ini suami saya hobi dengan musik dan karaoke. Saya kenal betul dengan orang itu. Boleh untuk menuntut ini, boleh. Beliau kemudian terakhir mengatakan, tolong Ustadz, saya ingin suami saya berubah, bantu saya Ustadz. Saya jawab, ya insya Allah. Saya nggak menyalahkan dia. Kenapa? Karena ini pilihan. Seorang itu mendengarkan musik ataupun tidak, itu pilihan dia. Ada seorang yang lebih memilih untuk kemudian mendengarkan musik, dia ternyata masih senang dengan musik. Ada yang kemudian untuk memilih tidak, dia paham bahwa itu adalah haram. Kan pilihan toh? Ya. Tapi ketika kemudian kita menghendaki bahwa istri kita fisiknya harus seperti ini, suami kita fisiknya harus seperti ini, itu tidak bisa. Karena Allah saja nggak menuntut dari kita. Allah tidak melihat dari rupa kita, Allah tidak melihat dari kondisi fisik kita, tapi yang akan Allah lihat dari kita adalah hati dan amal kita. Ya. Tapi bagaimana Ustaz dalam konteks untuk berhias? Dalam konteks berhias itu kan bukan untuk merubah, gitu ya. Dalam konteks berhias itu bukan untuk merubah. Kita tahu istri kita itu ya kayak gitu, tapi ketika bersolek akan lebih indah untuk dipandang. Kita tahu bahwa suami kita itu seperti itu, tapi kalau suami kita dalam kondisi seger, dalam kondisi bersih, dalam kondisi wangi, istri pun seneng, kan begitu. Ya. Jadi ketika nanti artinya dalam konsep perkara ini, perkara berhias kemudian tidak terima dengan takdir Allah, secara fisiknya diberikan kepada kita, bukan masalah ini, bukan. Ya. Tapi kalau kemudian, Dek, bagaimana sih biar adik itu bisa seperti Nika Ardila gitu. Nah, saya ini bukan Nika Ardila, dan saya juga nggak ada keturunan saudara dengan Nika Ardila, istilahnya kan begitu ya. Sudah meninggal ya. Kita nyontohkan sudah meninggal aja. Ya. Nah, ya. Atau dengan yang lain ya. Saya kurang paham sih artis-artisnya. Ya. Nah, ini jadi ingat, Allah tidak menuntut dari kita perkara duniawi, karena perkara duniawi itu adalah ketetapan dari Allah. Allah sendiri saja nggak nuntut dari kita. Kenapa kok kamu dulu dilahirkan dalam kondisi kurus? Kenapa kamu kok kemudian dulu rambutnya itu keriting? Kamu kok kenapa kemudian ya gendut? Kenapa kamu kok enggak? Allah enggak menanyakan hal itu. Ya, yang akan Allah lihat itu adalah hati dan amal kita, karena untuk hati dan amal ini ada pilihan untuk kita. Kita akan memilih taat atau maksiat, kita akan memilih soleh ataukah tidak soleh, kita akan memilih sholat ataukah tidak sholat, kita akan memilih ngomong kotor apakah ngomong baik. Semua itu pilihan. Ya, di dalamnya kita diberikan kesempatan untuk memilih. Ya. Kemudian berikutnya, sebaliknya, ketika kita menolak pasangan kita, itu adalah kesengsaraan. Masya Allah, kita hidupnya nggak akan bahagia. Ya, kalau selalu terus kita menolak akan pasangan kita.
Ya, saya pinginnya tuh mendapatkan yang kayak gini, mendapatkan yang seperti ini dari sisi fisik, dari sisi dohir, dari sisi perkara duniawi loh ya. Ya. Jadi kita nanti akan menjadi orang yang tidak akan pernah bahagia. Ya. Nah, ini yang pertama konsepnya Bapak Ibu rahimakumullah ya, bagaimana kita ya untuk agar bisa bahagia dengan pasangan hidup kita adalah terimalah mereka. Ya, dengan konsep apa? Kita untuk menerima takdir Allah, semua ini adalah merupakan ketetapan Allah, yakin pilihan Allah itu adalah lebih baik untuk kita. Ingat, yang Allah tuntut dari kita itu adalah kondisi amal dan hati kita, tapi Allah tidak akan menuntut dari kita akan kondisi dunia kita atau kondisi fisik kita. Dan sebaliknya, siapapun yang menolak pasangan hidupnya, maka dia akan selalu dalam kondisi kesengsaraan. Kemudian berikutnya adalah menikmati kebersamaan. Ini konsep yang kedua. Dalam rangka kita agar bisa mendapatkan kebahagiaan dengan pasangan hidup kita adalah yang pertama kita untuk menikmati apa? Yang kedua untuk menikmati kebersamaan. Dapat bersama keluarga adalah satu hal yang penting dan mahal. Ya. Jadi masya Allah ya, kadang kita mendapati ada seorang yang dari sisi duniawinya itu masya Allah, dari sisi hartanya melimpah banyak, gitu kan? Dengan itu ternyata tertuntut untuk pekerjaannya yang terus menerus, ya, yang tidak bisa tertinggal dari pekerjaannya, ternyata kemudian tidak memiliki waktu dengan keluarganya. Wah, itu jangan sampai, ya. Bahkan dalam konsep pola pengasuhan, ya, maka ini kita hadirkan bapak-bapaknya juga sekalian, yaitu apa? Ya. Minimal dalam satu pekan, satu kali istri itu untuk kita ajak keluar. Kenapa? Karena ketika kemudian dalam satu pekan itu satu hari atau satu kali kita ajak keluar, itu untuk menjadi kekuatan bagi istri kita menjalankan pekerjaannya selama satu pekan berikutnya. Gitu ya. Ya. Tapi nanti ketika kondisi suami sedang sibuk ya jangan nuntut gitu ya. Ya, tuh kata Ustadz Hafid kemarin seminggu sekali, ya ini sudah 2 minggu, ya masih di luar kota, sabar, ya. Ya, tapi ini perlu untuk kita konsepkan, karena apa? Wanita itu perlu melihat dunia luar, apalagi ketika mereka memang aktivitasnya di dalam rumah, aktivitasnya kemudian berada di dalam rumah saja, ya mereka itu perlu melihat langit, gitu ya, mereka itu perlu melihat jauh. Mereka itu perlu melihat hijau-hijauan. Lah kalau kita sih gampang-gampang saja, kita keluar terus, gitu kan? Ya suami laki-laki keluar terus, memang medannya itu medan luar, laki-laki medannya medan luar. Ya, nah kita akan melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja mencontohkan kepada kita itu kebersamaannya dengan keluarganya itu, masya Allah. Ya, padahal kalau kita lihat, ya bahkan itu ya, kalau kita melihat Rasulullah itu berarti orang yang super sibuk, gitu ya, super sibuk, masya Allah. Ya, planningnya, jadi penjadwalannya itu nggak tahu itu. Mungkin sehari itu penuh, 2 hari, 1 bulan itu sudah penuh. Ya, ya jangankan untuk Rasulullah loh ya. Wong kita kadang mungkin lihat kita telepon ustadz publik, ustadz senior itu, oh nanti 2 bulan lagi jadwalnya, masya Allah kan, padatnya gitu loh. Ya, Ustadz kapan bisa ke Lampung? Waduh, saya tahun ini udah penuh. 1 tahun itu sudah penuh. Ini bukan Rasul. 1 tahun sudah penuh. Ya, tapi Rasulullah itu kan konsepnya masya Allah gitu ya. Ketika dalam satu peperangan kemudian nyuruh orang-orang jamaah atau kemudian para sahabat, duluan kalian duluan. Ternyata apa? Ingin kemudian balapan lari dengan Aisyah. Ketika baru awal-awal menikah, balapan, oh Aisyah menang, gitu ya, masih kondisi ramping, mungkin kan gitu ya, ya, meskipun ada orang mengatakan ramping itu bahasa lainnya ya gering, gitu ya, ya. Jadi karena ada orang yang nggak seneng juga istrinya ramping kan begitu ya, ada perempuan-perempuan yang udah khawatir ketika kemudian sudah sudah menjadi seks, senengnya itu seksi konsumsi, makanya gendut, gitu ya.
Mas aku kan seksi ya, iya seksi konsumsi gitu ya. Ya, karena seksi konsumsi itu pasti nyicip dulu, makan dulu gitu kan. Sebelum yang lain makan ya seksi konsumsi sudah makan duluan istilahnya gitu ya. Tapi pada kemudian peperangan berikutnya, kemudian para sahabat suruh duluan, ya suruh kemudian maju ke depan, dan kemudian balapan ternyata apa? Ya, Ibunda Aisyah sudah kalah. Karena sudah berapa lama dari pernikahannya, kemudian badannya sudah bertambah gemuk, kemudian kalah balapan dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan 1-1. Nah, kemarin saya kalah, sekarang kamu kalah. Kita melihat Rasulullah orang yang sangat sibuk. Rasulullah seorang pemimpin, Rasulullah seorang panglima, Rasulullah seorang nabi. Tapi apa? Mau bersama dengan keluarganya, mau bercanda dengan keluarganya, mau bermain-main dengan keluarganya. Itu Rasulullah. Lah kita ini kan bukan siapa-siapa toh. Ya, orang nggak banyak yang kenal kita, orang yang nggak ngerti kita. Kita di jalan mungkin orang nggak ngerti kita. Ya, nah ini. Yang kedua, untuk menikmati kebersamaan, yaitu apa? Dapat bersama keluarga itu adalah satu hal yang paling mahal, paling penting dalam kehidupan kita. Maka sesibuk apapun kita, wahai para suami, maka sempatkanlah kita untuk membersamai dengan keluarga kita agar kita bahagia. Menikah itu untuk berkumpul. Wa jama'a bainakuma fi khair. Doanya pun begitu kan? Ya, wa jama'a bainakuma fil khair, ya Allah kumpulkanlah kamu berdua wahai pengantin baru di dalam kebaikan. Wa jama'a bainakuma fil khair. Lah kok ada suami istri yang menikah, suaminya di mana, istrinya di mana? Lah kayak apa bahagia? Nikah itu untuk kumpul. Bahkan di sini disebutkan apa? Dan puncaknya adalah berkumpulnya dua alat kelamin. Ya, bagi yang belum menikah ini net gitu ya. Ya. Nanti diedit Mas Heri. Net. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi bagaimana ketika kemudian ya, yang satu ada di Lampung, bukan yang satu ya, nanti kirain nanti yang kedua ya. Suaminya di Lampung, istrinya di Kalimantan, atau suaminya istrinya di Lampung, suaminya di Kalimantan. Berapa sekali pulang? 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang mungkin 1 tahun. Lah kok betah gitu loh. Maka jangan kemudian disalahkan, ternyata ketika suami harus sering meninggalkan istrinya, ternyata kemudian istrinya serong. Ya, karena apa? Ya, tanggung jawabnya untuk wa jama'a bainakuma ini bagaimana? Ya. Saya dulu ada ikhwan yang banyak konsultasi dengan saya, qadarullah kemudian meninggal. Beliau Allahu yarham, ya. Waktu itu sampai ketika beliau dalam kondisi sulitnya ekonomi, beliau kemudian menyampaikan ke saya, Ustadz, saya mau ke Jawa. Ya, kemudian saya tanyakan, istri kamu diajak tidak? Enggak. Bagaimana Ustadz? Jangan. Kalau kamu mau ke Jawa, mau cari maisah, istri diajak. Kalau enggak, saya tidak memberikan rekomendasi. Saya enggak kemudian untuk memberikan dukungan kepada Anda. Kemudian jarak berapa lama saya tidak ketemu lagi, dan kemudian beliau ngabarin saya kalau sudah di Jawa dan istrinya diajak. Saya katakan bagus seperti itu. Kemudian saya katakan, lah kesampean kerja di sana apa? Saya kerja jual gorengan Ustaz. Lu jual gorengan aja sampai ke Jawa. Sudah gitu kemudian istrinya ditinggal. Ya Allah. Ya, perlu diketahui oleh bapak-bapak sekalian. Ini kan sudah berkeluarga semua sih istilahnya ya. Masutan bagian luar. Ya, jangan masuk-masuk gitu ya. Ya. Ibu-ibu, berapa lama ibu-ibu itu siap untuk ditinggal? Kok gedek? Gedek itu kayaknya berarti nggak mau. Artinya bukan mau ditinggal atau tidak, bukan. Pertanyaannya itu dalam konteks dalil, perempuan itu berapa lama siap untuk ditinggal oleh suaminya? Ini ada dalilnya loh ini.
Dan ini perlu diketahui oleh para suami. Ya. Berapa, Bu? Jangan istri saya. Istri saya kayaknya udah ngerti. Berapa, Bu? Berapa bulan? Kira-kira 4 bulan. Ini dalil pernah terjadi yang ditemui oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Khalifah Umar Ibn Khattab itu kan terkenal dengan apa? Dengan kelilingnya kalau malam. Ternyata ketika beliau sedang keliling, mendapati satu rumah ada seorang wanita yang sedang membacakan syair menunjukkan kerinduannya dengan suaminya. Ya pokoknya bahasanya mungkin begitulah. Ya Allah, di suasana yang gelap ini, suasana malam yang mendung ini, kondisi sendirian di tempat tidurku. Pokoknya bahasa-bahasa begitulah. Didengar oleh Umar Ibn Khattab. Kemudian Umar dengan ajudannya menemui perempuan itu, "Wahai wanita, apa yang sedang terjadi pada dirimu?" Dia mengatakan, "Wahai Umar, wahai Khalifah, di mana suamiku sudah meninggalkan aku selama 40 bulan." Berapa? 4 bulan. Ya. Suamiku sudah meninggalkan aku lama. Kemudian ditanya, "Suamimu kemana?" "Suamiku ikut perang." Maka ya sudah kalau begitu. Umar ketika itu kemudian pulang, dia menemui anaknya Hafsah, dia bertanya, "Wahai Hafsah, berapa lama perempuan itu siap ditinggal oleh suaminya?" "Maksimal 4 bulan." Bener. Berarti perempuan itu sudah 4 bulan lebih dikit palingan gitu kan. Makanya suaminya harus dipulangkan. Maka Umar Ibn Khattab membuat aturan, siapapun yang pergi untuk berjihad meninggalkan suaminya dengan aturan tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ya, itu wanita. Bapak-bapaknya berapa bulan, Pak? Ya, sebulan. Ya, bapak-bapaknya mah ditinggal seminggu. Ya, suami istrinya meninggal lah, pokoknya wis golek meneh. Gitu ya. Jangankan seminggu ya mungkin ya, 3 hari. Ya, jangankan 3 hari, ada yang suaminya istrinya meninggal pagi, sorenya nikah dia. Ya, karena sudah punya simpenan gitu ya. Sudah punya cadangan ya. Ya, jadi ternyata Masya Allah ya, konsep syar'i itu ya. Nah, jadi artinya ikhwanu fillah rahimakumullah, Bapak Ibu, menikah itu untuk berkumpul. Nanti kalau mungkin ada akhwat-akhwat yang masih muda yang belum menikah ya, ketika kemudian suaminya kerja jauh, nanti tetap akan kerja di sana, mending nggak usah. Ya. Kami menikah ini ingin kumpul. Kami menikah ini ingin bersama. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah amalan penduduk surga itu berkumpul dan saling berhadap-hadapan. Loh, kalau kita ini ingin menjadi penghuni surga, calon penghuni surga, ya mari ketika kita di dunia ini sudah melakukan amal-amalan penduduk surga. Yang diantaranya disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tur ya, kalau nggak salah di ayat yang ke-25. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Pekerjaan penduduk surga itu di dalam surga apa? Antara suami istri mereka berhadap-hadapan untuk ngobrol. Maka diantaranya ciri keluarga surgawi itu kalau sering ngobrol. Dan tanda keluarga itu sedang ada masalah, jarang ngobrol. Jangankan untuk ngobrol, papasan saja. Kok mama sih numbur-numbur, gitu kan? Saya kira mama masih di sana, ternyata di dekat pintu, gitu kan? Ya, ini kalau sedang ada ribut, gitu loh. Maka diantaranya Bapak Ibu rahimakumullah, konsep konsep ketika terjadi konflik dalam keluarga, diusahakan jangan sampai lewat dari malam hari. Jangan sampai lewat dari tidur pulas ngorok. Ya. Suami mungkin tidur duluan ngorok, padahal istrinya sedang ada masalah, atau sebaliknya istrinya tidur dulu padahal mereka sedang ada masalah. Konsep yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Anda seorang wanita solihah, kata Rasulullah, yaitu apa? Ja'at
dia akan datang kepada suaminya dengan mengatakan, ya, hadhihi yadi fiyadika, ini tanganku di atas tanganmu, la astati'u khamdun hatta tardo, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur kecuali setelah engkau meridhoi aku. Ya, jadi konsepnya untuk seperti itu, ya. Atau sebaliknya, suaminya datang kepada istrinya, ya, tapi diusahakan jangan sampai lewat setelah tidur, itu ya, jangan sampai lewat itu. Lah kadang mungkin ada gitu ya, mungkin, karena kalau saya sendiri menerapkan ini, ya, kalau ada problem, ada masalah, nggak sampai lewat tidur, nggak sampai, itu ya. Lah kadang mungkin kok ada sampai 1 bulan, itu numpuk-numpuk, ya wajar kalau banyak masalah dalam keluarga. Lah kalau pada hari itu kemudian diselesaikan sebelum tidur, wah, diselesaikan sebelum tidur ya, kayak apa aja gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya, ya terserah antum gitu kan, ya. Nah, amalan penduduk surga itu berkumpul dan saling berhadap-hadapan. Ciri-ciri keluarga surgawi itu kalau sering kumpul, sering ngobrol, sering sharing gitu kan, sering kemudian saling tatap-tatapan, masya Allah gitu kan. Ya, pokoknya senang, itulah keluarga bahagia itu, ya. Kemudian berikutnya, banyak pelajaran yang bisa ditularkan dengan kumpul-kumpul, ya. Ketika kumpul dengan istri, kumpul dengan anak-anak, itu banyak pelajaran yang bisa kita berikan kepada mereka, ya. Bisa kita contohkan. Jadi kalau kita ngomong sama istri itu lembut, istri ngomong dengan kita lembut, itu menjadi pelajaran untuk anak kita, ya. Dan ketika itu mungkin kita bisa ketika mungkin pulang taklim gitu kan, kemudian malam-malam disambut sama istrinya, anak-anak belum tidur, bawakan 1 bungkus martabak, ya. Kemudian kumpul bersama. Nanti kemudian mungkin suaminya atau bapaknya bilang, nak tolong ambilkan Abi minum, anaknya ngambilkan minum, ya. Atau kemudian uminya, dek tolong ambilkan minum, ibunya yang berangkat mengambilkan minum. Itu menjadi pelajaran bagi anak, terutama anak perempuan kita. Oh, ternyata wanita itu harus seperti ini, seperti ibu saya, ketika bapak nyuruh kemudian jalan. Banyak pelajaran-pelajaran yang akan kita dapatkan ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga kita, ya. Nah ini, jadi yang kedua konsepnya adalah untuk menikmati kebersamaan, ya. Kemudian yang ketiga, menghargai peran kebaikan, ya. Menghargai peran kebaikan, ya. Nah ini dalil yang diangkat di sini, ya. Jadi kita untuk menghargai kebaikan, apapun kebaikan yang diberikan oleh suami kepada kita, maka untuk kita hargai. Apapun kebaikan yang diberikan oleh istri kepada kita, maka mari untuk kita hargai. Masya Allah. Yang paling menyakitkan itu kan kalau kita memberi nggak dihargai kan, paling sakit itu, paling nggak enak itu, ya kan, ya. Ya, ketika kemudian mungkin, dek ini untuk belanja, ya. Loh mas, gorong ngatus, ya. Lagi gur bedakku ini ya, setengahnya bedak ini mas, 200. Ya Allah, dia nggak ngerti. Kita nyarinya ini kayak mana gitu loh, uang itu. Lah ketika kita beri kok dibegitukan, ini kan masya Allah, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak pandai untuk mensyukuri daripada pemberian yang meskipun itu sedikit, maka dia nanti tidak bisa untuk mensyukuri pemberian yang banyak. Man lam yaskurillah, man lam yaskurinas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa untuk bersyukur kepada manusia, maka dia sulit untuk bersyukur kepada Allah. Latihan seorang itu untuk bersyukur kepada Allah, latihanlah dia untuk bersyukur kepada manusia, ya.
Makanya Masya Allah gitu ya, ini kan perlu untuk kita didikkan, untuk istri kita, untuk anak kita. Bisa jadi kadang kita ini untuk mengucapkan jazakumullah khairan kepada pasangan kita itu seolah-olah berat. Coba itu loh, ya kan? Bahkan kita bisa untuk melatih, kita sengaja keluar ke rumah, kemudian ternyata sandal kita masih di belakang, kita panggil anak kita, nak tolong ambilkan sandal Abi, nak tolong ambilkan sandal Umi, di belakang diambilkan, jazakumullah khair nak, ya. Makanya ada satu kisah itu ya, yang suaminya itu kan akhirnya sedikit gerundel gitu kan, dan ternyata dia menyimpulkan, ternyata sangat beda sekali gitu, jauh sekali ya. Kalau kita lihat itu kan para pengemis itu ya, kalau diberi itu ucapan terima kasihnya Masya Allah, ya kan, ucapan doanya itu banyak gitu loh ya. Terima kasih Pak, mudah-mudahan umurnya panjang Pak, rezekinya lancar, selalu sehat, pokoknya sederet gitu loh. Kalau kita enggak, ya makasih itu paling masih terus bacain doa untuk kita ya. Lah ketika seorang suami itu bawa mobil, dia nyopirkan untuk istrinya, kemudian bilang, Bu, uangnya sudah saya transfer. Sudah Pak, nanti mampir ke ATM, gitu kan. Nah ketika suaminya itu nunggu di mobil ya, istrinya itu lagi ngecek sudah masuk apa belum gitu kan ya. Ketika kemudian dia ngecek, suaminya kan bisa ngelihat itu, karena biasanya ATM itu kan nggak tertutup gitu kan ya, pakai kaca begitu kelihatan ya. Ketika dia kemudian sedang nunggu, ada pengemis datang, dia kasih 10.000, doanya sederet lengkap ya. Semoga sehat Pak, diberi panjang umur, rezekinya lancar gitu ya, anak-anak pada sehat, istri sehat, pokoknya terus begitu ya. Tapi ketika dia ngelihat istrinya sedang kemudian di ATM, dia cuma tersenyum. Istrinya itu cuma senyum. Alhamdulillah mungkin dalam hatinya gitu ya. Ketika di mobil pun ya diam, nggak ngomong apa-apa, padahal baru ditransfer 5 juta. Lah tadi pengemis cuma 10.000, doanya lengkap ya. Lah kalau pengemis dikasih 10.000, doanya mungkin berapa menit untuk kita. Lah istri kita kasih 4 juta, 5 juta, doanya harusnya sejam gitu kan. Atau malah ngomong sama suaminya, Mas mau pesen apa, tak doa ini, wah gitu kan ya. Mau pesen apa ya, yang penting jangan yang itu gitu kan, yang penting jangan yang itu gitu ya. Nah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi mari kita untuk menghargai peran kebaikan ya, peran kebaikan pasangan kita ya. Ini kemudian berikutnya adalah pada perkara kecil berilah penghargaan, ucapan kebaikan ya. Jadi nggak mesti pada perkara besar, kadang perkara besar saja kita berat, apalagi untuk perkara yang kecil ya. Maka pada perkara kecil berilah penghargaan, ucapan kebaikan, dan doa loh ya. Jazakumullah khairon kathiron, jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Maka rizkinya suaminya besok dilancarkan lagi, sehingga anggarannya bisa ditambah tuh kan. Lah kalau kita memberikan doa, lah kalau tidak itu kan udah sama-sama seneng ya. Kita seneng yang memberi, kemudian yang diberi pun seneng, Masya Allah, itulah kebahagiaan ya. Kemudian ya, yang keempat dan terakhir, nanti ketika ada masalah keluarga, kembalikanlah kepada konsep syariat ya. Jadi ini agar kita bahagia dengan pasangan hidup kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Nanti ada masalah keluarga, kembalikan kepada syariat ya. Pokoknya konsepnya itu syariat, kita kembali kepada bagaimana Rasul, bagaimana ketentuan syar'i, jangan keluar dari kondisi ini. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Banyak nanti keterangan kan ya, diantaranya bagaimana kita mendapati kisah tentang Tolut ya, falamma fasala Tolutu bil junud ya. Di mana Jalut Bani Israel itu sebetulnya tidak menghendaki ketika Tolut diangkat menjadi pemimpin.
Dengan mereka mengatakan apa? Nanu ahaku bil mulki minhum walam yu'ta sa'atam minal mal. Kami yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin daripada Talut. Karena kami yang diberikan kekuasaan oleh Allah, kami diberikan kekayaan. Menurut mereka kekayaan itu adalah merupakan hak untuk agar bisa diangkat menjadi pemimpin. Tidak, pemimpin itu untuk yang jujur, pemimpin itu untuk yang soleh. Tapi ternyata apa? Allah tetap memilih agar kemudian Talut untuk menjadi pemimpin. Tetap apa? Untuk mengikuti daripada aturan Allah. Jangan melihat aturan manusia. Di antaranya juga apa? Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Itu kan turunnya apa? Ayat itu turun, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Ya, bersabarlah kamu dengan orang-orang yang selalu membersamaimu, membersamai dakwahmu baik di pagi hari maupun di sore hari, dan janganlah kamu memalingkan matamu kepada yang lain karena kamu ingin mendapatkan kehidupan dunia. Pada waktu itu apa? Rasulullah sedang berada di Masjid Nabawi, sedang bermajlis dengan para sahabat yang lain, yang waktu itu sekian persennya adalah budak, sekian persennya orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan Rasulullah kemudian kedatangan tamu agung, pembesar-pembesar Quraisy. Tapi apa? Rasulullah tidak meninggalkan mereka. Rasulullah tetap melanjutkan kajiannya. Rasulullah tetap melanjutkan materinya. Tidak kemudian, itu orang-orang besar, itu orang-orang tokoh-tokoh. Maka apa? Yang kecil-kecil tadi, budak, fakir, miskin diabaikan, ditinggalkan. Rasulullah tidak seperti itu. Ya, maka turunlah ayat ini. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, tetaplah kamu bersabar dengan mereka. Meskipun mereka dari kalangan orang miskin, dari kalangan orang fakir, dari kalangan para budak, bersabarlah kamu bersama mereka. Mereka yang siap untuk berdakwah di jalan Allah, baik di siang hari maupun di sore hari. Dan jangan palingkan matamu untuk melihat mereka, para tokoh itu, karena kamu menginginkan kehidupan dunia. Masya Allah. Jadi artinya apa? Kita untuk tetap kembali kepada syariat. Ya, maka di sini yang diangkat adalah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, ya. Yaitu apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa di mana ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu mendapati permasalahan dalam kehidupanmu, permasalahan dalam keluargamu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada konsep syar'i. Ya, bagaimana syar'inya, Dek? Bagaimana syar'inya, Mas? Begitu. Ya. Dek, kita ini lagi kesulitan modal. Bagaimana kira-kira ya? Ya, bagi istri cukup hanya bilang bagaimana dalam ketentuan syar'inya, Mas. Bagaimana kalau kita mengambil uang bank, bagaimana ketentuan syar'inya, Mas. Selesai. Kita hidup untuk mencari ridho Allah. Kita hidup untuk memiliki ketenangan hati dan ketentraman hati. Jangan sampai kita melanggar Allah. Yang dimana Pak kandungan daripada ayat ini? Yang pertama adalah yakin dengan syariat ini. Jadi dengan kita mengembalikan semua perkara kita kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa kita yakin 100%, yakin totalitas dengan syariat ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, apa yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ternyata kalau dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita kok malah milih aturan yang lain, milih aturan manusia, milih ide orang tua, ide mertua, ide tetangga, ide siapa, tidak akan barokah. Tapi apa? Ya, kita untuk mengikuti ide Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang akan kita lakukan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika kita sudah mengikuti daripada ketentuan syariat, maka insya Allah, ya, kebaikan-kebaikan itu akan turun. Kemudahan-kemudahan akan Allah berikan
untuk membebaskan kesulitan yang sedang terjadi, masalah, problem yang sedang terjadi dalam keluarga kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya dengan baik ketika kita mengembalikan semua masalah dan problem kita dengan syariat. Tapi ternyata kalau kita memilih jalan yang lain, ingat, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menjadi keputusan kita itu. Maka apa? Untuk selalu kembalikan kepada ketentuan syar'i. Bagaimana ketentuan syar'inya, bagaimana menurut Rasul, bagaimana menurut Islam, itulah yang untuk kita terapkan di dalam keluarga kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini mungkin Bapak dirahmatullah yang dapat kita kaji pada kesempatan kajian di siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada berapa menit? Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Nanti kita akan ada pertanyaan juga mungkin. 3